Bab 13 Kedatangan Ibu. Jantung Latifah berdegup kencang ketika mendengar suara lift yang berhenti. Tangannya gemetar berkeringat. Semua tubuhnya terasa lemas. Dia merasa sesak. Dia sengaja memukul dadanya untuk bisa bernapas. Mencoba memberikan ruang untuknya. Sesak. Dia memukuli dadanya mencoba bernapas namun tak bisa. Ketakutannya melampaui kontrolnya. Namun, ketika sebuah tangan menariknya dalam dekapan, entah yang terjadi adalah dia merasa aman. Dia tak mendengar apapun di sekitar sebelumnya. Hanya suara nyaring yang memekakan telinganya. Kini, lambat laun pendengarannya berubah normal. Dia sayup mendengar seseorang berbicara. Semua akan baik saja. Punggung wanita itu merasa ditepuk pelan, mengelusnya dari atas ke bawah. Latifah yang menerima perilaku itu merasa sedikit aman. Bernapaslah. Fa, kamu bisa mati kehabisan oksigen, cemasnya. Aku takut. Hiks. Luruh sudah air matanya dalam dekapan dada bidang itu. Pelukannya semakin erat, seolah menjaga Latifah agar merasa lebih aman dan nyaman. Perlahan, lakukan, tarik napas kamu. Latifah mengikuti apa yang dikatakan pria itu. Dia mencoba menarik napas perlahan. Buang dari mulut. Dia membuang napasnya melalui mulut, mengikuti apa yang pria itu katakan kepadanya. Lakukan berulang-ulang. Wanita itu pelan menarik napas dan membuangnya, membuat akhirnya perlahan dia bisa bernapas dengan bebas. Bram melepas pelukannya dan memegang pipi wanita itu dengan lembut, mengusap air matanya. Semua baik saja setelah ini. Jangan takut. Saya ada di sini untuk kamu, Fa. Mata yang terpejam sejak tadi perlahan membuka. Maniknya bertemu tanpa berkedip menatap tatapan khawatir ke arahnya. Dia adalah Bram. Pria itu menatap dia sangat khawatir. Bisa dilihat dari bulir yang ada di kening pria itu. Kenapa jantungnya berdebar? Ting. Tak lama lift pun terbuka. Orang-orang yang ada di depan lift melihat keduanya merasa khawatir. Bram mengelus bahu Latifah. Fa, liftnya sudah hidup kembali. Lihat, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Latifah, dengan masih rasa ketakutannya menatap ke sisi kiri. Benar, lift terbuka. Bram membantu Latifah untuk berdiri. Namun, wanita itu mendesis membuatnya khawatir. Bram menatapnya panik. Ada apa? Kakiku lemas sekali rasanya. Kamu tidak bisa berdiri. Latifah menggelengkan kepalanya. Sepertinya iya. Aku bahkan merasa tak bisa menggerakkannya. Pak, rasanya kaku sekali. Wanita itu masih menatap. Bram menatapnya panik. Ada apa? Kakiku lemas sekali rasanya. Kamu tidak bisa berdiri. Latifah menggelengkan kepalanya. Sepertinya iya. Aku bahkan merasa tak bisa menggerakkannya. Pak, rasanya kaku sekali. Wanita itu masih menatap kakinya. Saat dia masih terdiam, tubuhnya terasa diangkat. Dia yang kaget hanya memegang erat sambil menatap Bram terkejut. Pak Bram. Bram menggendong Latifah dan mulai membawanya keluar dari lift. Orang menatapnya dengan lega bahwa kejadian lift mati itu tak memakan korban. Pak, turunkan saya saja. Saya malu. Bagaimana jika karyawan yang lain melihat kita? Nanti yang terjadi malah salah paham. Bram yang menggendongnya berhenti. Dia menatap wanita itu dengan datar. Tidak akan ada kesalahpahaman. Untuk apa mereka salah paham? Karena, ya Bapak menggendong saya. Tanyanya memastikan, kamu dan saya baru saja terjebak di lift. Salah paham apa yang akan mereka pikirkan? Apa mereka berpikir kita telah menghabiskan malam hangat bersama? Latifah terbelak, menggeleng dengan cepat. Tidak, bukan itu. Maksud saya Pak. Bagus, sekarang lebih baik tutup mulut kamu. Badan kamu sangat berat. Piar, gelas yang aku genggam terjatuh di lantai begitu saja. Aku mengerjapkan mata dan sadar dengan apa yang sudah aku lakukan. Kelalaianku. Ada apa ini? Tidak biasanya aku merasa lalai. Aku menghela napas dan merendahkan tubuhku ke lantai. Lalu mengambil pecahan gelas yang ada di bawahku. Saat kupungut satu persatu, tanpa sengaja pecahan tajam menusuk tanganku. Aku refleks mendesis dan mengibaskan tangan. Aku mengibaskan tangan untuk menghilangkan nyeri tusukan beling. Tapi, saat aku mengibasnya, ku rasakan tanganku digenggam.
Aku merasakan sesuatu yang hangat menyelimuti jariku yang terluka. Dek, dia adalah Pak Hans. Mertuaku kini tengah memasukkan jemariku ke dalam mulutnya. Mungkin dia ingin menghentikan pendarahan di jariku. Tapi, aku sempat terkejut. Papa, dia menatapku khawatir masih dengan menghisap jariku yang terluka. Aku mengerjap kebingungan. Apa yang Bapak lakukan? Dia melepaskan jariku, mengeluarkan dari mulutnya. Kamu kenapa bisa ceroboh? Nih, tidak biasanya kamu ceroboh. Bahkan sampai terluka. Tadi, itu gelasnya Ani tidak sengaja menyenggolnya. Gelasnya pun jatuh. Pak, waktu Ani mau ambil pecahannya, yang terjadi adalah pecahan gelas malah nusuk di tangan Ani. Pak Hans nampak menghela napasnya. Lain kali kalau bekerja hati-hati. Jangan melukai diri kamu. Bapak tidak suka. Dek, lagi pria itu mampu memporak-porandakan hatiku. Dengan perkataannya, aku menjadi beku dibuatnya. Untung Bapak menyimpan Hansaplast di kantong. Pria itu membuka perekatnya dan meletakkan di jari Ani. Dia memasangnya dengan teliti dan meniupnya pelan. Diakhiri dengan mengelusnya pelan. Sudah, aku tertegun melihat jariku terbalut Hansaplast. Lain kali hati-hati. Ani, kamu bersihkan dengan sapu saja. Jangan bersihkan dengan dipungut. Nanti jarimu yang ada terluka lagi. Iya, Pak, Bapak mandi dulu. Lanjutkan pekerjaan kamu. Setelah mengatakan itu bapak mertuaku pergi dari sana. Aku membiarkan diriku masih terdiam dengan menatap jariku yang berbalut Hansaplast. Klaim, entah kenapa perlakuan Pak Hans membuatku terdiam. Dia begitu manis memperlakukan aku. Meski kadang aku kesal dengan beberapa perilaku dan ujarannya. Namun, di lain itu, dia menunjukkan sisi kebaikannya yang membuat aku meleleh. Tanpa sadar ku genggam dada kiriku, yang berdetak kencang tanpa ku perintah. Tidak mungkin aku jatuh hati pada mertuaku. Bukan. Kepalaku menggeleng, lalu bangkit dari sana tak melanjutkan pikiran ngawur yang bersarang di sana. Segera ku bersihkan pecahan di lantai, dan membuangnya di tempat sampah. Saat aku sedang membuang sampah, seseorang datang berkunjung di rumah. Aku melihatnya begitu bahagia melihat siapa tamu yang berkunjung ke rumah suamiku. Ani, aku mendekat dan memeluknya. Ibu, dia adalah ibuku. Semenjak menikah, aku belum bertemu ibu kembali. Ibu melepas pelukanku, membelai suraiku dengan hangat. Beliau menatapku dengan penuh kerinduan. Bagaimana kabar kamu? Nduk, baik saja. Aku menahan isak tangisku dengan menganggukkan kepala. Iya Bu. Ani baik sekali. Ibu apa kabar? Maaf, Ani belum sempat untuk menengok ibu lagi. Sudah, jangan pikirkan itu. Ibu, jelas bahagia. Kalau kamu bahagia, ibu hidup dengan baik. Semua karena kamu, Ani. Berkat keinginan ibu, menikahkan kamu dengan anak juragan, hidup ibu menjadi lebih baik. Aku tua. Ibuku memang menikahkan aku dengan dasar hutang pada keluarga Pak Hans. Keluargaku banyak berhutang banyak pada keluarga beliau, termasuk saat ayahku saat sakit. Beliau menolong kami dan memberikan akses menyembuhkan ayah. Namun sayang, ayah tak dapat ditolong saat itu. Tak sampai saat itu saja, Pak Hans juga membantu memberikan tempat persemayaman terakhir yang sangat layak untuk ayah. Ibu tersenyum menatapku. Sudah isi belum? Aku tersenyum hambar. Belum Bu. Belum dikasih juga. Tidak apa-apa, kamu masih menikah. Masih banyak waktu untuk berusaha. Iya, ayo masuk, Bu. Iya, ibu bawa buah tangan buat keluarga kamu. Nduk, ibu harap mereka menyukai apa yang ibu bawa. Sambil berjalan ke dalam kami berbincang sedikit. Jangan mengatakannya, Bu. Ibu juga, keluarga aku. Haha iya. Tapi kamu setelah menikah. Artinya keluarga intimu adalah keluarga suami. Nih. Aku mempersilahkan ibuku masuk ke dalam rumah suamiku. Aku bahagia dengan kedatangan ibuku. Di sela kerinduanku terhadap suamiku. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.